Assalamualaikum Sobat Gokes, kembali lagi bersama saya Dr. Princess Young, Smart, and Beautiful di acara Gokes Broadcast Your Story. Nah, kali ini kita dengan tema puasa tubuh sehat, puasa lancar, karena beberapa hari lagi kita akan menyambut Ramadan. Dan kedatangan tamu narasumber kita yang keren-keren dan super keren, dua orang dokter-dokter cantik, yaitu Dr. Vivi Dwinita dan Dokter Gigi Umi Pratiwi. Selamat datang Dokter Vivi ya dipanggilnya. Dokter Vivi dan Dokter Umi Pratiwi. Dipanggilnya Dokter Umi. Iya. Dokter Umi. Nah, Dokter Vivi nih sehari-hari bisa diceritain nggak apa sih aktivitas Dokter Vivi nih sehari-hari kalau nggak diundang di Gokes gitu? Aktivitas saya biasanya dari ibu rumah tangga sambil menyambi bekerja di rumah sakit provinsi sebagai dokter spesialis penyakit dalam. Oke. Ya, praktek. Selain di rumah sakit provinsi ada tempat lain nggak dok praktek? Mungkin teman-teman atau sobat Gokes pengen tahu nih kalau nanti datang mau konsultasi gitu selain di rumah sakit provinsi. Ada di Kimia Farma, Batu 9 dan Klinik Pak Aya. Oh ada juga ya dok ya. Baik, selamat datang. Yang ada ingin disampaikan nggak kepada sobat Gokes yang ada pas saat ini ya Pak, pengen menyampaikan sesuatu atau menyampaikan selamat menjalankan ibadah puasa, mohon maaf lahir batin, semoga puasa kita lancar dan diberi kesehatan. Oke, terima kasih Dokter Vina. Balik ke Dokter Umi nih. Dokter Umi sehari-hari ngapain aja sih selain menjadi dokter gigi jadi rumah tangga? Ini prakteknya di mana gitu? Sehari-hari saya sama dengan Dokter Vivi, bertugas di Rumah Sakit Raja Ahmad Tabib Tanjung Pinang di Batu 8. Kemudian setelah itu ya ada praktek ya untuk mencari-cari tambahan ya. Itu tambahan untuk ini ya, kolom berlian gitu ya. Baik nih, balik ke tema kita tadi tubuh sehat, puasa lancar. Kan dalam beberapa hari nih kita tinggal ngitung hari, sebentar lagi kita menyambut Ramadan. Nah, ngomong Ramadan ini kan kita berbicara harus dengan tubuh yang sehat. Nah, balik ke Dokter Vivi, tubuh yang sehat itu tubuh yang seperti apa gitu, Dok? Tubuh yang sehat itu ketika setiap bagian dari tubuh kita itu berjalan dengan semestinya. Misalnya ya tidak ada kepala tidak terasa pusing, kemudian mata juga terlihat jelas ketika melihat segala sesuatu, kemudian juga kaki tidak pegel-pegel, tidak kesemutan. Nah, itu adalah tubuh yang sehat. Artinya tubuh yang dia memang tidak memiliki suatu gangguan atau bekerja dengan semestinya, seperti itu. Jadi kalau bicara tubuh sehat berarti kan semuanya normal. Normal. Kalau nanti misalnya ada yang sakit hati itu nggak normal, tubuhnya lagi nggak sehat gitu ya Dokter Vivi? Sakit hatinya, jiwanya mungkin itu ya nggak bermasalah ya. Berarti kan sakit Tubuhnya hati. normal. Atau misalnya gini, orang yang diabetes atau orang yang punya darah tinggi, tetapi dia rutin kontrol, terus kondisinya baik-baik saja, tidak ada keluhan gitu ya, tidak ada keluhan baik itu dari diabetesnya. Kan kalau keluhan dari diabetes itu biasanya kesemutan, kemudian juga ada nyeri-nyeri badan seperti itu. Kalau darah tinggi kan sakit leher segitu ya, cengeng, atau misalnya sampai ke dada terasa sakit, misalnya pada orang yang sakit jantung itu tidak terasa, berarti itu dalam kondisi sehat. Terus kalau kita ngomongin puasa nih dari tubuh sehat, apakah semua orang yang ingin ingin berpuasa itu harus cek rutin nggak itu Dok? Kalau misalnya kondisi saya ini siap nggak untuk berpuasa, atau bisa dilihat misalnya dari riwayat kesehatan terlebih dahulu seperti misalnya ada hipertensi dia atau gula darah, penyakit diabetes itu, apa wajib kita melakukan pemeriksaan? Intinya untuk melaksanakan ibadah puasa itu bisa dilihat dari kondisi pasien masing-masing. Kalau misalnya orang tersebut ya masing-masing ya. Jadi kalau misalnya orang itu merasa tubuhnya baik atau sehat, gak ada masalah, dan dia memang misalnya punya penyakit kronis kita sebutnya ya, ada pakai darah tinggi, kencing manis, penyakit jantung gitu, atau penyakit autoimun, itu kalau ternyata mereka kondisinya pada saat itu siap untuk berpuasa, maka silahkan berpuasa. Tapi kalau ternyata dalam
ketika pada saat itu pernah dirawat inap ataupun misalnya kondisinya juga tidak baik, sering banyak sekali keluhan, yang lebih baik disarankan untuk tidak berpuasa. Boleh tidak berpuasa karena namanya itu termasuk salah satu keringanan ya untuk tidak berpuasa pada orang-orang dengan memiliki penyakit kronis ya. Atau misalnya sakit gastritis atau MAH gitu ya, dia sudah lama sekali sakit MAH atau kanker ya, itu juga termasuk. Jadi masing-masing itu dilihat dari kondisi si pasiennya sendiri. Tapi kalau ternyata mereka memang biasa kontrol nih, perlu check up dulu nggak? Silakan aja gitu. Kalau ternyata memang mereka biasa kontrol sama dokter yang kebiasaan mereka temui, silahkan tanya kepada dokternya, boleh tidak saya berpuasa, seperti itu. Tapi kalau tidak ada masalah, mereka sudah biasa dengan penyakit kronisnya itu berpuasa, ya tetap berpuasa, dipersilahkan. Jadi ada kondisi-kondisi tertentu gitu ya? Ya, seperti betul. ada kondisi tertentu memang tidak bisa berpuasa karena penyakitnya. Ya. Kalau yang tubuh sehat ya udah nggak apa-apa puasa. Ya. Karena tidak menjalani puasa Ramadan ya timbul gitu keluhan, saya kok puasa tiba-tiba pusing atau merasa tadi ya kesemutan, itu bisa konsultan langsung ke betul. Nah, ini kalau ke dokter Umi nih, kita ngomongin tadi kan tubuh yang sehat. Nah, tubuh itu kan tadi dari ujung kepala sampai ujung kaki. Termasuk yang kalau kita bicarakan dalam hal ini, menurut Ramadan adalah kesehatan mulut. Nah, kesehatan mulut tadi seperti apa sih yang mulut yang sehat itu, dokter? Silakan. Nah, sekarang kalau misalnya kita berbicara di dalam rongga mulut ya. Jadi di dalam rongga mulut kita itu kan tentu ada jaringan kerasnya dan jaringan lunaknya. Nah, jaringan keras itu kan meliputi gigi. Nah, kalau jaringan lunak ya itu meliputi gusi ya, gusi, lidah dan mukosa mulut lainnya. Nah, tentu kalau misalnya ditanya seperti apa sih mulut yang sehat, ya tentunya dari jaringan kerasnya dulu ya. Berarti terdapat gigi yang bebas karies. Jadi gigi yang bebas karies itu berarti gigi yang sehat. Kalau misalnya kita bilang tidak ada bolongnya, terus sehingga nantinya tidak menimbulkan sakit gigi, dan gigi yang berkaries itu juga bisa menimbulkan bau mulut yang tidak sedap. Nah, lalu kalau misalnya dari jaringan lunaknya tentu kita lihat pertama dari gusinya yang berwarna merah muda, tidak terlihat bengkak, lalu juga bebas dari karang gigi, kemudian dan bebas dari sariawan. Jadi mulut yang sehat itu adalah mulut yang bebas dari rasa sakit, bebas dari sariawan, sehingga kita bisa makan dan minum dengan enak. Nah, makan dan minum dengan enak, jadi makanan yang bergizi juga akhirnya masuk ke dalam tubuh. Nah, kalau misalnya sudah makanan yang bergizi masuk dalam tubuh, tentunya juga menjadikan tubuh kita sehat. Jadi kalau misalnya dari mulut aja sudah tidak sehat, sehingga untuk makan dan minum saja terganggu, bagaimana kita mau menciptakan badan yang sehat juga? Oke, gitu ya. Jadi balik nih dokter Umi, tadi kan ada kondisi-kondisi juga tertentu untuk di bagian mulut kita terhadap penyakit. Nah, yang kalau kita mau puasa Ramadan ini perlu nggak yang misalnya tadi ya sakit gigi itu dia berobat dulu atau kontrol dulu, atau apakah ya udah nggak apa lanjut puasa saja nanti sambil dikontrol gitu? Apakah ada kondisi-kondisi yang memang harus dilakukan pemeriksaan untuk kesehatan mulutnya sebelum puasa? Nah, jadi memang sebaiknya ya dihimbau ya, memang sebelum kita menjalankan ibadah puasa ya kita melakukan pembersihan karang gigi, penambalan ya, sehingga pada saat kita berpuasa tidak menimbulkan keluhan-keluhan yang akan mengganggu puasa dan ibadah kita. Karena puasa itu kan kita tidak makan dan minum dalam periode waktu tertentu ya kan. Nah, akhirnya akibat
kita tidak makan dan minum, sehingga produksi saliva kita tentunya akan menurun. Nah, produksi saliva yang menurun itu akan menyebabkan bau mulut yang tidak sedap dan akan menimbulkan keadaan asam di dalam rongga mulut kita. Nah, keadaan itu akan memicu timbulnya sakit gigi. Kalau misalnya memang ada keluhan atau ada keluhan gigi bolong di dalam rongga mulut kita. Nah, makanya oleh sebab itu sebelum mungkin dalam menyambut bulan Ramadan ini sebaiknya kita kontrol ke dokter gigi, kita perbaiki oral hygiene kita ya, sehingga tidak menimbulkan masalah gitu. Oke, berarti Sobat Gokes juga berarti bisa nanti ya dok ya kontrol ke dokter Umi ya? Bisa banget. Nah itu dia, jadi Sobat Gokes bisa nanti kontrol untuk kesehatan mulutnya selama bukan hanya Ramadan tapi ya nanti juga bisa berlanjut gitu, tapi ada diskon khusus ya dok ya nanti untuk Sobat Gokes ya. Ya. Nah balik lagi ke dokter Vivi nih dok, tadi kan udah disampaikan ke dokter Umi ada tindakan-tindakan yang menyebabkan tadi ya bau mulut. Nah dari dalam sendiri apakah ada misalnya tingkat tadi ya keasaman misalnya karena gigi yang berlubang, terus udah gitu kita tidak makan minum dalam waktu tertentu menyebabkan keasaman meningkat karena saliva atau air liur kita produksinya berkurang. Nah, untuk di dalam tubuh sendiri itu dokter Vivi ada nggak hal-hal yang misalnya menyebabkan tindakan-tindakan tadi ya bau mulut kah dia atau keasaman dari lambung atau organ di dalam? Silakan dokter Vivi. Kalau pada penderita gastritis kronis atau pada pasien dengan MAH ya, yang kita sebut biasanya MAH gitu ya, itu biasanya bisa terjadi kondisi perut yang lama. Nah, asam lambung juga gasnya itu akan keluar, makanya dia naik ke atas. Ya, itu bisa terjadi suatu kekeringan juga di tenggorokan kita. Nah, supaya mengurangi kondisi seperti ini, baiknya pada saat sahur itu kurangi makanan yang manis gitu ya. Kurangi makanan yang manis, perbanyak konsumsi protein ya, seperti telur, ayam, daging, ikan, tahu, tempe, seperti itu. Jangan terlalu banyak makanan yang manis seperti itu, karena nanti menyebabkan si lambung itu akan mudah sekali terjadi pengosongan. Jadi supaya si makanan itu juga bisa bertahan lama di dalam lambung. Kemudian yang kedua sayur-sayuran, nah, itu juga harus dikonsumsi pada saat kita sahur ya. Jadi ketika kita berpuasa tidak akan menimbulkan rasa pahit di lidah gitu. Kemudian juga tidak menyebabkan dehidrasi. Nah, kemudian perutnya juga tidak akan perih seperti itu. Karena kalau kita makan makanan yang manis itu penyerapannya mudah. Karena penyerapannya mudah, jadi di lambungnya pun akan cepat hilang. Makanya kita akan mudah merasa lapar. Dan selain itu juga minum air putih juga harus dibiasakan ya. Ketika sahur itu minimal 500 ml atau 1 liter kita sudah minum gitu ya. Jadi supaya cairan di dalam tubuh kita itu tidak menurun drastis sehingga kita bisa dehidrasi ketika di perjalanan. Itu juga yang harus dilakukan pada orang-orang dengan penderita penyakit kronis seperti kencing manis, itu juga seperti itu. Jadi harus banyak minum, kemudian kurangi sudah jelas kencing manis ya, berarti tidak boleh makanan yang manis-manis dulu. Bagaimana dengan bukanya? Ya nanti kalau buka boleh diperbolehkan berbuka dengan yang manis, misalnya yang lihat inces misalnya seperti itu ya. Nah, gitu, kayak itu atau ya, boleh video call juga boleh gitu. Atau misalnya minum teh manis boleh untuk sedikit karena kan sudah melalui panjang puasa. Karena resiko pada pasien dengan diabetes itu kalau dia puasa bisa terjadi gula darahnya turun. Nah itu yang resiko tinggi ya, atau hipoglikemi kita sebutnya, bisa nggak sadar pasiennya. Mungkin itu saja kalau dari penyakit dalam, dari yang dalam seperti itu. Jadi memang harus kita lihat jenis makanan yang kita makan ketika sahur dan juga
berapa cairan yang kita konsumsi ketika sahur. Oke, berarti baik lagi ya kalau misalnya tubuh sehat kita saat Ramadan tuh sebetulnya tergantung dari pola makan kita nanti di bulan Ramadan. Nah, balik ke dokter Vivi tadi kan yang manis-manis gitu. Kalau saya memang jarang kan, udah manis ngapain lagi gitu kan, manisnya udah kebangetan, manis sedunia. Balik lagi nih dok, kalau misalnya manisnya, nah satu rumah biasanya kan ada yang kena gula darah, ada yang enggak atau DM. Nah, apakah tingkat misalnya tadi minum kemanisannya itu sama atau enggak gitu? Kalau misalnya berbeda, yang manis seperti apa gitu? Atau ada takarannya enggak dalam bentuk gulanya berapa sendok seperti itu? Oke, jadi maksimal gula yang diperbolehkan dikonsumsi itu gula murni ya, itu adalah 4 sendok makan, itu maksimal, itu paling banyak ya untuk orang normal. Dalam satu hari? Dalam satu hari, tidak boleh lebih dari itu. Padahal kan kita konsumsi kue, nah, kita konsumsi cemilan-cemilan, itu biasanya ada manisnya, ada gula-gulanya. Nah itu harus diperhitungkan juga. Jadi sedangkan kalau orang yang diabetes itu sedikit saja gulanya, hanya boleh gitu ya 1 sendok makan itu sudah sangat banyak gitu. Jadi memang tidak boleh, kecuali kalau misalnya ketika buka saja itu sudah gulanya kita pakai gula murni setengah sendok makan atau 1 sendok makan. Tapi harus dititik beratkan bahwa penderita diabetes ini dalam kondisi terkontrol. Nah, artinya gula darahnya tidak pernah di atas 200, selalu di bawah 200. Nah itu harus ketika berbuka itu boleh minum manis. Nah, makanya itulah kelebihannya kalau kita bisa menjaga diri untuk kontrol gula darah, maka makan pun kita tidak se-strict atau tidak seketat orang yang tidak bisa menjaga gula darahnya dengan baik. Itu walaupun nanti kalau yang pasien dengan gula darah atau DM dengan pasien yang normal tetap menjaga takaran tadi gula ya dok. Betul, Ya, jadi tidak boleh sobat dokter, gula itu bukan hanya bentuknya dari 4 sendok itu bukan hanya dalam ya tadi ya untuk ditambahkan di minuman, tapi juga dalam bentuk ya tadi sudah diolah, contohnya dalam makanan. Nah kita tahu kalau misalnya bulan Ramadan ini penuh dengan namanya jajanan pasar. Nah, kue-kue itu paling banyak mengandung gula gitu kan. Memang tidak terlihat tapi sudah dalam bentuk olahan tadi. Nah, terus balik lagi nih ke dokter Vivi. Jadi kalau misalnya udah kelebihan gitu dok, apakah pasien-pasien ini harus periksa dulu sebelum berbuka, periksa dulu nggak, cek gula darah dulu, atau ya sudah kalau sudah terkontrol tadi ya nggak apa-apa gitu? Jadi pemeriksaan gula darah sendiri baiknya itu dilakukan 3 dalam 1 pekan itu 2 kali saja sudah cukup kok. Cuman periksanya sebelum makan dan sesudah makan, 2 jam sesudah makan. Jadi kita tahu nih terkontrolnya, kita lihat dari situnya. Kalau setiap hari kita periksa itu nilainya tidak bisa kita ambil mediannya, atau misalnya nih kesimpulannya itu tidak terlalu bagus gitu ya. Jadi bagusnya adalah kita ambil 3 hari, kita lihat nih bagaimana produksi gula itu tersimpan di dalam darah, seperti itu. Jadi kalau misalnya mau makan, cek dulu lah baru buka nih, cek dulu lah baru bisa minum teh manis, nggak usah, nggak apa-apa. Misalnya dia mau makan kurma, silahkan makan kurma, tapi kurma saja, jangan pakai teh manis. Nah gitu, kurma air putih gitu, itu boleh, nggak ada masalah. Nanti kan dia makan obat kan, nah habis itu lalu makan biasa, itu boleh, nggak masalah. Oke, jadi berarti tadi ya pengolahan dietnya pada saat nanti Ramadan harus memilih gitu ya. Jadi memilih, pilih aku atau dia gitu ya. Jadi pilih yang manis, antara makanan manisnya harus dipilih satu, nggak boleh semuanya, baik yang tadi berpenyakit kronis ataupun tidak. Nah, sobat Gokes masih penasaran kan terhadap tema kita yang tubuh sehat, puasa lancar. Jadi jangan kemana-mana, nanti setelah ini kita akan tetap ngobrol bersama narasumber kita yang keren dan super keren. So, stay tune. Gak apa-apa, mereka ini kita anggap invisible aja. Jadi kita anggap mereka antara ada dan tiada gitu ya. Karena mereka sudah kenal dan bentuknya jelas tuh. Mereka juga ini melawan COVID dengan manis gitu. Hai Sobat Gokes, kembali lagi bersama saya Dr. Princess yang smart and beautiful di acara Gokes Broadcast Your Story. Masih bersama narasumber yang keren dan super keren. Nah, kita kembali lagi ke topik tubuh sehat, puasa lancar. Balik nih ke Dr.
Umi. Nah, Dokter Umi nih selama nanti bulan Ramadan ada nggak kita untuk melaksanakan kiat-kiat khusus tadi supaya tidak terjadi tadi namanya hawa-hawa yang menyebarkan, ya bau-bau tidak menyenangkan gitu. Silakan Dokter Umi. Oke. Baik, jadi tip and tricks berarti ya dalam menghadapi bulan puasa Ramadan ini sehingga terjaga kesehatan mulut kita juga. Ya, mungkin yang pertama tetap menyikat gigi 2 kali sehari. Jadi menyikat gigi 2 kali sehari itu pada saat sesudah sahur dan sebelum tidur ya. Sehingga kalau misalnya jadi sesudah sahur, jadi sebelum imsak ya berarti ya. Nah, kita terlebih dahulu sempatkan untuk menyikat gigi sehingga gigi kita sudah bersih pada saat kita menjalankan puasa. Tuh. Nah, jangan lupa disikat dengan bersih sehingga tidak tertinggal sisa-sisa makanan. Nah, bisa dibantu mungkin dengan memakai dental floss atau benang gigi. Lalu yang kedua, selain gigi yang kita sikat, kita juga jangan lupa menyikat lidah kita. Menyikat lidah itu bisa dengan alat khusus untuk membersihkan lidah atau dengan sikat gigi yang berbulu halus. Lalu yang ketiga tentunya hindari mungkin makanan-makanan yang berbau tajam ya, karena ya seperti durian, pete atau jengkol ya, karena makanan-makanan itu tidak mudah hilang baunya pada saat kita makan. Kemudian yang keberapa tadi ya? Keempat. Oh, jadi pakai mie gitu. Minum dulu atau Yang keempat tentunya perbanyak makan buah-buahan dan sayur tentunya itu yang banyak mengandung serat ya, sehingga buah-buahan dan sayur ini bisa menciptakan suasana yang basah di dalam rongga mulut kita. Nah, sehingga menetralkan juga suasana asam yang ada di dalam rongga mulut kita dan juga mencegah terjadinya keluhan-keluhan pada rongga mulut kita. Nah, terus yang kelima, karena pada saat kita berpuasa mulut kita terasa kering karena apa? Karena produksi saliva yang tadi menurun ya. Nah, perbanyaklah cairan yang masuk ke dalam tubuh, yaitu ya tadi kata Dr. Vivi juga sudah menganjurkan juga ya, minimal 8 gelas sehari. Nah, mungkin itu tip and triknya gitu. Selama kita menjalankan ibadah puasa sehingga terhindar dari masalah-masalah bau mulut. Baik Dokter Umi, jadi kalau sikat gigi itu kan minimal ya dalam satu hari itu 2 kali. Kalau lebih itu boleh atau tidak gitu? Maksudnya kan, aduh kayaknya sudah keluar nih hawa-hawa. Jadi jam siangnya gitu pengen sikat gigi itu boleh atau gimana? Apakah ada pengaruh? Itu akan meningkatkan asam atau basah gitu karena di siang hari gitu sikat giginya. Sebenarnya boleh asalkan tidak tertelan kan. Jangankan menyikat gigi, melakukan perawatan gigi dan mulut pun sebenarnya kita boleh pada saat bulan Ramadan ini ya. Nah, itu sudah dikeluarkan oleh fatwa MUI ya. Jadi MUI sendiri mengeluarkan fatwanya bahwa boleh melakukan tindakan kedokteran gigi ya, seperti pencabutan ya, kemudian penambalan gigi, pembersihan karang gigi, itu boleh dilakukan pada saat bulan Ramadan asal dilakukan dengan berhati-hati dan tidak berlebihan. Berarti niatnya ya Dokter Umi, niatnya mau menyehatkan kesehatan mulut, bukan mau menelan begitu ya. Niatnya, aduh rasanya nggak enak nih mulut gitu kan, sikat gigi tiba-tiba nggak sengaja, entah disengaja kan tertelan. Nah, itu kan jadi niatnya seperti makruh ya, malah sebenarnya kan kita
kalau bisa kita menghindar gitu. Makanya diusahakan supaya menyikat gigi pada saat setelah sahur dan sebelum tidur itu tadi gitu. Oke. Nih, tadi baliknya dokter, saya sebetulnya soal Goodcast saya juga tahu nih, katanya tadi sikat untuk lidah. Nah, bagaimana sih dokter Umi untuk yang sikat lidah itu, apakah gerakannya atau terus pakai sikat apa? Sikat yang halus tuh sikat gigi kah yang halus atau sikat untuk cuci pakaian gitu, atau sikat apa gitu, dan bagaimana sih gerakan menyikat lidah yang benar nih biar sobat Goodcast-nya tahu gitu. Oke. Jadi alat untuk membersihkan lidah itu sekarang sudah banyak dijual di apotik-apotik mungkin ya, terus di swalayan-swalayan. Cuman mungkin untuk wilayah Tanjung Pinang saya jarang melihat sih sebenarnya, jarang melihat alat khusus untuk pembersih lidah ini. Tetapi kalau di apotik biasanya ada gitu. Jadi dibersihkan, gerakannya itu ya dari dalam keluar gitu. Jadi dari dalam keluar gitu. Nah, kenapa? Karena di permukaan lidah itu biasanya suka menempel sisa-sisa makanan yang jika tidak dibersihkan dia akan terus menumpuk. Nah, terus menumpuk nanti akan menimbulkan selaput gitu ya, berselaput. Nah, itu yang nantinya akan menimbulkan bau dan rasa yang tidak enak pada saat puasa gitu, pada saat produksi saliva kita sedang berkurang. Itu yang nantinya akan menimbulkan bau yang tidak sedap gitu. Oh gitu, berarti pakai sikat lidah memang ada yang ada ya. Jadi sobat gue yang beli sikat yang buat kan buat sikat pakaian tuh lembut gitu, bukan itu ya dokter Umi. Kalau nggak ada pembersih khusus lidah, bisa kita memakai sikat gigi ya, sikat gigi bisa, tapi cari yang berbulu halus. Menyikat gigi pun disarankan memakai sikat gigi yang berbulu halus gitu. Jadi nggak perlu menyikat sekuat tenaga ya sampai keluar otot-otot kita gitu, sampai keringetan gitu kan. Iya, nanti bukan kotorannya juga hilang, giginya juga tanggal. Lidah bisa lepas gitu. Jadi cukup memakai sikat gigi yang halus dengan gerakan dari dalam mulut ya atas ke bawah gitu ya. Kalau dari gigi rahang atas itu ya dari atas ke bawah gitu, dan kalau misalnya yang bawah ya dari bawah ke atas. Nah begitu. Jadi gerakannya jangan mundur maju mundur itu, karena gerakan seperti itu juga akan mengikis permukaan gigi kita gitu. Nah itu juga tidak baik gerakan seperti itu, karena dia akan mengikis bagian gigi kita di bagian samping itu, antara gusi dan permukaan gigi itu nanti akan terkikis, sehingga nantinya gigi kita akan semakin abrasi ke dalam gitu, makin habis gitu. Nah itu yang nantinya bisa menimbulkan keluhan ngilu, karena yang dihabisin itu adalah lapisan emailnya gitu. Lapisan email itu kan dia melapisi gigi kita dari sensasi ngilu ya. Tapi kalau misalnya sudah terkikis, akhirnya sampai ke lapisan dentin yang akan lebih banyak serabut-serabut sarafnya di situ. Oleh sebab itu, kenapa pada saat lapisan email sudah terkikis ya, atau sudah habis karena karies, nah, akhirnya mulai timbul rasanya ngilu terlebih dahulu. Pertama-tama yang ngilu itu kan sebenarnya kita sudah dikasih. Nah, itulah gimana besarnya Allah itu sebenarnya. Sebelum adanya sakit gigi, kita sebenarnya sudah diperingati dulu ya kan, sudah diperingati dulu dengan ngilu-ngilu itu gitu. Tapi masih diabaikan kadang-kadang. Nah, kita masih mengabaikan, udahlah nggak apa-apa gitu, atau mungkin rasa takut yang lebih besar ke dokter gigi lebih mengabaikan itu. Akhirnya sampai gigi kita sakit yang sangat karena sudah masuk ke ruangan sarafnya gitu. Jadi lapisan email habis sampai ke dentin, sampailah dia ke dalam ruang pulpa, di mana disitulah tempatnya saraf dan pembuluh darah.
makanya begitu ada rangsangan dari luar itu bisa dibayangkan bagaimana sakitnya. Sedangkan yang sudah pernah sakit gigi aja bilangnya ya, rata-rata bilangnya lebih baik putus cinta daripada sakit lebih baik gigi. sakit hati kan daripada sakit gigi. Nah Kalau iya, saya lebih benar sakit nggak gitu gigi. ya, Dokter Injas? Kalau saya mah lebih baik sakit gigi ada obatnya gitu. Kalau sakit hati bingung gitu, hatinya mau dicari kemana gitu. Oke, berarti jadi tadi kan tetap ya menjaga kebersihan mulut. Nah itu yang penting dan utama. Jangan lupa sikat gigi ya Dokter Umi ya. Biasanya orang kan takut nanti takut batal, padahal sudah dikeluarkan fatwa MUI-nya boleh sikat gigi. Tapi yang tetap tadi ya, yang berhati-hati jangan pakai semangat, apalagi yang sampai kayak otot-ototnya keluar sampai keringat bercucuran seperti itu ya. Itu yang takutnya juga sikat giginya malah patah gitu ya. Nah kalau ketelan lebih bahaya. Nah itu dia. Nah balik nih ke Dokter Vivi tadi dok, kan udah disampaikan tadi bahwa ada juga namanya cairan. Nah untuk sobat Gokes nih, untuk cairan minumannya, minuman apa saja selain minuman manis dan air putih yang boleh diminum selama bulan puasa? Nah itu dia, maksudnya setelah berbuka gitu. Iya. Intinya minuman yang tidak memabukkan dan tidak haram ya. Tuh, tidak haram, nggak boleh kalau memabukkan. Berarti kalau sirup sampai mabuk juga nggak boleh artinya gitu Kalau ya. sirup sampai bikin muntah-muntah ya itu nggak boleh juga. Boleh, mabuk kan. Jadi diperbolehkan ya. Justru yang kita banyak yang boleh, yang tidak diperbolehkan sedikit sebenarnya. Yang tidak diperbolehkan saja lah. Minuman bersoda itu lebih baik dikurangi ya, karena dia bisa menyebabkan penyerapan pada lambung itu terganggu. Kemudian juga gula yang tinggi pada minuman bersoda itu gulanya lebih tinggi dibandingkan minuman kaleng atau minuman itu ya. Jadi gulanya itu bisa sampai lebih dari 4 sendok makan ya dari satu kandungan minuman bersoda seperti itu. Kemudian yang kedua adalah teh dan kopi. Lebih baik pada saat berpuasa kita kurangi jumlahnya, karena teh dan kopi itu dua-duanya juga sama, dia mengurangi penyerapan dari lambung ya, akan susah untuk menyerap zat-zat gizinya itu. Padahal kan kita berpuasa 14 jam ya, itu juga menyebabkan lambung kita kosong. Nah ketika penyerapannya tidak baik, maka dia akan menyebabkan mah tadi. Nah kalau sudah mah, akhirnya kita nggak bisa puasa, sayang ya. Jadi tadi yang saya sebutkan, minuman bersoda, kemudian minuman teh dan kopi. Selain itu juga teh juga mengandung diuretik sama kopi itu. Diuretik itu artinya kalau kita minum teh sama kopi terlalu banyak, itu bisa bikin kencing terus. Buang air kecil ya, buang air kecil yang banyak menyebabkan dehidrasi. Padahal kita harus berpuasa selama 14 jam. Ya. Kan padahal kalau di ikan-ikan kan kita lihat ya, kalau misalnya berbuka dengan ya manis, kalau sudah teh ya. sudah mulai masuk Ramadan tuh tanda-tandanya ada sudah banyak ikan-ikan minuman manis di televisi. Ada gitu sirup ya. sesuatu Nah, gitu ada ya. sirup yang apa gitu. Nah, padahal kan itu termasuknya tadi ya minuman manis. Nah, terus ada juga yang bilang kalau nggak pakai teh itu namanya bukan buka puasa. Nah, padahal kan tadi udah disampaikan cairan itu harus diganti karena kita sudah berpuasa atau tidak makan dan minum lebih kurang 14 sampai 16 jam. Nah, kalau gitu cairan yang kita ganti sebaiknya waktu yang berbuka adalah minuman yang air putih bagusnya. Air putih. Kalau gitu. air zam-zam jauh kali ya, takutnya ya Betul. lama nunggunya dan agak mahal gitu. Jadi baiknya air putih seperti yang ini seperti yang di atas depan meja saya ini, gitu betul. ya, air putihnya. Tadi udah disampaikan, dok kalau misalnya kan air putihnya pas kita sahur atau berbuka, apakah langsung minum 8 gelas sehari atau bagaimana mekanisme untuk minum? Jadi memang disarankan itu dalam satu hari itu 8 gelas ya. Jadi hari biasanya ada metodenya. Jadi pas buka 1 gelas, kemudian pas sahur, pas bangun tidur itu 1 gelas. Kemudian setelah makan 1 gelas. Kemudian nanti menuju imsak itu 1 gelas gitu ya. Nanti pas lagi buka 1 gelas. Habis gitu sesudah makan buka 1 gelas. Sebelum tarawih 1 gelas, itu udah 5. Kemudian sesudah tarawih 1 gelas, sebelum tidur 1 gelas, pas 8. Oke. Jadi memang 8 gelas sehari itu bisa kita atur sebenarnya. Nah, tidak susah sebenarnya. Terus gampang. kalau ada gelas yang ke-9 gimana tuh? Dok? Boleh. Terbangun gitu ya, tanya minum dulu gitu ya. Kalau yang suka olahraga boleh ditambahkan lebih dari 8 gelas gitu ya. Misalnya dia tetap berolahraga pada saat puasa, silahkan. Dan
dalam yang penting dia tidak mengurangi cairannya itu, tetap harus bahkan lebih dari 8 gelas bagusnya. Seperti dokter Inces kan, Iya. olahraga. Iya, Olahraga. saya suka biar sehat gitu ya. Betul. Terus balik kalau misalnya tadi ya tersedia air putih, kalau kita tadi lupa gitu, selain indikator cukup tidaknya nih cairan dalam tubuh kita apa aja gitu dokter Vivi, kan kita udah 8 gelas belumnya lupa gitu, sudah minum aja. Nah tapi ini yang gelas ke-6, ke-5 atau nah itu bagaimana indikator untuk melihat bahwa cairan dalam tubuh kita gitu kurang Cukup. atau ya Ya, cukup, cukup Nah, atau seperti itu. kurang gitu Iya. ya. Yang pertama adalah dari mata kita kering atau tidak, mulut kita kering atau tidak. Ya, kemudian mulut kita tuh kering atau tidak, sepat gitu ya, kayak sepat gitu mulutnya. Terus yang kedua air seni. Warnanya itu kalau dia kuning pekat gitu atau kuning gitu, itu berarti kita sudah mulai terjadi suatu kondisi dehidrasi. Yang bagus itu adalah terang, jernih, tapi dia sedikit kuning tapi terang ya, jernih seperti itu. Itu bagus, artinya kita sudah cukup hidrasi. Ini memang yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana mulut kita kering, kemudian tenggorokan juga bisa terasa kering. Yang ketiga adalah yang paling penting kita lihat untuk ada atau tidak adalah dari air seni, warna. Tapi dari warna air seni kita bisa lihat tadi ya. Jadi kalau kita berpuasa lupa nih yang gelas keberapa atau kayaknya Nggak usah dihitung lah. nggak usah dihitung lah, aduh lama. Terus udah gitu, Lihat aja. biasanya kan orang pengen praktis tuh minumnya pakai air mineral sekarang. Iya, Maksudnya air betul. mineral tinggal masukin atau pakai botol minuman. Iya, betul, pakai ukuran botol takarannya kan bagus ya, itu. ada takarannya. Nah, terus Yang lagi viral yang 2 iya literan yang sampai itu. 2 liter itu. Tapi nanti kembung gitu kan. Kalau yang hari biasa nggak apa-apa, kalau selama Ramadan kita mau langsung minum 2 liter kan bisa-bisa nggak Beser ya. bisa ke kamar mandi terus gitu. Iya, betul. Jadi tadi dilihat dari outputnya ya, atau yang dikeluarkan yaitu air seni atau Iya. air kalau kita ke kamar mandi itu berarti dilihat dari warnanya, Warnanya. Dr. Vivi ya. Jadi kalau tadi warnanya kuning seperti apa air teh yang nggak pekat gitu ya, itu artinya tanda-tanda udah mulai kurang cairan. Berarti boleh ditambah lagi minumnya ya, walaupun misalnya tadi dilihat kita udah bilang minumnya udah Udah lebih kok banyak. dari satunya, mungkin karena aktivitas gitu ya, aktivitas tadi seperti olahraga. Nah, Sobat Gokes, kita masih ngebahas nih terkait tubuh sehat, puasa lancar. Nah, bila tadi Sobat Gokes ingin bertanya bisa langsung tadi melihat di media sosial kita di Instagram, Facebook maupun di YouTube channel. Jadi jangan kemana-mana, kita tetap akan membahas dengan tema tubuh sehat, puasa lancar. So stay tune. Hai Sobat Gokes, kembali lagi bersama saya Dr. Princess di acara Gokes Broadcast Your Story. Nah tadi kita udah tanyain tuh sama narasumber kita yang keren-keren dan super keren. Ada lagi nih pertanyaan dari media sosialnya GoTV, yaitu kepada 2 orang narasumber kita. Nah, pertanyaannya kan sudah banyak tadi ya, ratusan juta, tapi karena ya durasi juga makanya dipotong. Nah, pertanyaan penting-penting aja kita pilih, kita ambil nih. Nah ini dia pertanyaannya nih ke siapa nih? Dok, orang yang dengan penyakit tadi mah kronis atau GERD dibolehkan puasa atau tidak? Mungkin ke Dr. Vivi, silakan Dok. Pada orang-orang dengan yang menderita mah kronis ya atau GERD itu boleh berpuasa ya. Bahkan pada beberapa penelitian itu jika benar puasanya, makanan yang dipilihnya benar itu bisa menyembuhkan dari keluhannya ya. Yang pertama adalah tidak lewatkan sahur, harus sahur ya. Tapi sahurnya itu tidak boleh terlalu jauh dari imsak. Misalnya jam 2 gitu ya. Padahal imsaknya jam 4:30, subuhnya jam 4:30. Itu jangan seperti itu. Bagusnya adalah setengah jam sampai 1 jam sebelum waktu subuh atau waktu imsak ya. Tergantung mau berhentinya di imsak atau di subuh, terserah kan. Sebenarnya kan di dalam Islam harusnya subuh itu adalah batas kita berhenti makan. Tetapi kalau imsak itu adalah lampu kuningnya ibaratnya. Jadi boleh pada saat kita hitung dari situ. Kemudian yang kedua, jenis makannya juga tidak boleh makanan yang
pedas, bersantan, berminyak tinggi seperti itu. Kemudian manis-manis seperti itu ya. Pilih makanan yang banyak airnya atau berserat seperti buah, sayur, kemudian protein tinggi saya bilang tadi. Ikan, ayam, kemudian telur ya. Tahu tempe boleh, kacang-kacangan seperti itu. Nah, dan yang terakhir adalah jangan lupakan minum obat mahnya. Boleh minum obat mahnya itu sebelum sahur atau sebelum mulai makan sahur. Jadi nanti setelah itu insya Allah akan aman berpuasanya. Dan hindari juga tidurnya harus cukup ya. Kalau orang GERD atau orang lambung itu tidurnya harus cukup minimal 7 sampai 8 jam sehari. Nah, boleh misalnya dipecahkan karena tarawih dan sebagainya, ya boleh siangnya tetap ada waktu untuk istirahat. Dan ketika berbuka itu minum dulu air putih, kemudian makan kurma boleh. Jangan langsung minum teh. Itu bisa menyebabkan tadi saya bilang penyerapannya atau natrium itu si teh itu bisa menarik asam lambung itu keluar. Makanya harus hati-hati kalau orang perut kosong, punya riwayat mah, punya riwayat GERD, itu minum teh manis itu langsung pasti akan naik banyak kambuh ya, kumat ya. Jadi minum bagusnya adalah minum air putih, kemudian makan kurma, sholat, baru makan nasi. Jangan langsung makan yang besar. Itu akan menyebabkan kaget si lambungnya, GERD-nya akan kumat lagi, naik langsung asam lambungnya naik ke atas. Nah tuh Itu. jadi Boleh ya? makasih Dokter Vivi. Jadi sobat Godcast jadi dijelaskan boleh tapi nggak langsung makanan yang tadi berat atau yang manis-manis, apalagi yang dengan makronis atau adanya GERD. Tadi tetap namanya adalah air putih. Itu dulu. Biasanya kan kita namanya nafsu mata, nafsu selera. Kalau udah lihat makanan aja dihidang di atas meja, sudahlah insya Allah baca doa aja sembuh gitu ya. Padahal kan bisa dicegah gitu ya GERD-nya. Tadi sekalian minum obat dulu ya bisa juga ya Dokter Vivi ya sebelum dibuka dipersiapkan. Jadi kalau yang orang yang dengan makronis atau GERD biasanya taruh aja hidangannya itu sebetulnya obatnya aja di depan. Iya benar. Biar dia ingat astagfirullahaladzim katanya mau coba makanan ini, oh ya ada obatnya ya. Jadi minum dulu yang sehat-sehat, iya, obat betul. dulu gitu ya Dokter Vivi. Jadi nggak ada larangan sebetulnya, boleh tapi tadi mengatur pola makannya baik sahur maupun puasa. Nah, ini ke Dokter Umi ada yang tanya tadi, Dok tadi dibahas tentang tricks and treat. Nah, saya mau tanya tentang obat kumurnya. Tadi kan belum. Nah, boleh nggak kalau kita berpuasa obat kumur, menggunakan obat kumur tadi? Silakan Dokter Umi. Oke, jadi tentang penggunaan obat kumur ya, boleh-boleh saja, tetapi ya tentu ada tetapinya nih. Setiap kita mau memakai apapun itu sebenarnya ya, obat kumur atau mungkin pasta gigi ya, bagusnya itu kita lihat kandungannya. Jadi kalau kayak obat kumur itu boleh, tetapi kalau bisa yang tidak mengandung alkohol. Gitu. Nah, lalu pemakaian obat kumur ini juga tidak harus kita lihat dulu kegunaannya apa, gitu ya. Jadi obat kumur ini kan biasanya bersifat antiseptik ya. Bersifat antiseptik, jadi antiseptik, antibakteri, nah gitu dipergunakan untuk itu. Nah, jadi kalau saya menyarankan, kalau misalnya kita tidak ada masalah gitu ya, tidak ada masalah di dalam rongga mulut kita, ya sebenarnya tidak perlu memakai obat kumur gitu. Tapi kalau misalnya memang mungkin ada masalah di dalam rongga mulut, ya boleh menambah dengan obat kumur, itu boleh gitu. Karena obat kumur ini karena sifatnya yang antiseptik, tentu dia berguna untuk menghilangkan bakteri-bakteri gitu ya, atau sedangkan di dalam rongga mulut kita itu kan terdapat flora dan ininya juga ya, ada bakteri yang bagus, ada yang bakteri menguntungkan dan merugikan gitu ya, ada mikroorganisme ya gitu. Nah, kalau misalnya kita pakai obat kumur secara terus-terusan, takutnya
keseimbangan itu kan harus terjadi antara yang menguntungkan dan yang merugikan. Nah, kalau misalnya terus-terusan kita pakai, nanti yang merugikan juga hilang, yang menguntungkan juga ikutan habis gitu, ikutan hilang, ikutan mati. Akhirnya kalau sudah tidak terjadi keseimbangan di dalam rongga mulut, nanti malah akan menimbulkan keluhan-keluhan baru gitu ya. Misalnya mungkin timbul jamur atau apa, itu bisa gitu karena pemakaian obat kumur yang tidak menurut aturan kayak gitu ya. Yang paling mungkin yang paling bagus dan murah ya, yang paling bagus dan murah berkumur dengan air garam. Nah itu bagus gitu. Nah, kita berkumur dengan air garam. Air garam itu kan mengandung natrium chloride ya, natrium NaCl. Nah NaCl ini sifatnya basah. Nah tadi kan yang saya bilang tadi, pada saat rongga mulut kita bersifat basah, dia akan menghilangkan atau menetralkan suasana asam, di mana suasana asam inilah yang memicu timbulnya masalah-masalah gigi seperti gigi berlubang ya, lalu bau mulut yang tidak sedap. Jadi solusi yang paling bagus sebenarnya obat kumur yang bagus, murah dan sederhana ya, berkumur dengan air garam. Boleh. Berarti yang hemat gitu ya, Iya, jadi nggak mengeluarkan biaya iya, bisa untuk benar. beli jajanan buat buka Ramadan nanti ya. Jadi artinya boleh berkumur, ingat Sobat Godcasts, itu adalah obat kumur. Ingat kalau nama obat kumur enggak untuk ditelan. Jadi jangan lupa dibuang, habis digunakan dikumur di dalam rongga mulut. Berarti tidak ada larangan ya Dokter Umi, berarti Tidak bisa ada juga. larangan. Berarti ada pilihan tadi ya, obat kumur yang ekonomis bisa dengan kita buat sendiri Ya. gitu. Dan kalau bisa tidak mengandung alkohol Ya. gitu ya. Kalau Walaupun misalnya- alkoholnya tidak memabukkan kan dalam obat kumur ya, jadi tetap Ya. dilihat, cari aman, bikin aja yang natural atau yang alami, bikin sendiri. Nah, ini Dokter Umi ada ditanya lagi nih terkait sikat gigi, berapa lama sih kita, kan tadi bilang nggak usah pakai keras-keras, nah, waktu jedahnya apakah misalnya ada 30 kali kah kita menggosok sambil dihitung gitu, soal sikat gigi yang baik dan benar ditanya. Sikat gigi yang baik dan benar yaitu kita pastikan seluruh permukaan gigi kita dibersihkan. Jadi tidak ada permukaan yang tertinggal ya. Khususnya nih pada gigi-gigi bagian belakang itu sering kali karena lokasinya yang di belakang sehingga sulit dijangkau, dan mungkin karena lokasinya yang sempit tidak terjangkau oleh sikat gigi. Makanya memilih sikat gigi itu selain berbulu halus, jadi kan nanti kan ada di situ ya soft gitu ya, soft, medium, hard. Kita cari yang soft aja gitu, kita cari yang soft berbulu halus, dan kalau bisa kepala sikatnya itu ya disesuaikan dengan kita, dengan mulut kita. Jangan anak-anak dikasih sikat gigi dewasa, jadi kan kepalanya yang besar akhirnya tidak masuk ke dalam mulut anak kecil gitu. Jadi disesuaikan dengan umur, dan dipilih sikat gigi yang kepala sikatnya itu kecil sehingga bisa menjangkau permukaan gigi kita sampai ke bagian belakang. Karena yang sering ditemukan itu gigi-gigi yang bolong dan berkaris itu adalah gigi-gigi yang paling ujung gitu. Ya, berarti sudah dipastikan tidak bersih dalam menyikat gigi, atau mungkin dia merasa sudah menyikat tapi tidak sampai keseluruhan gitu. Jadi pastikan menyikat gigi seluruh permukaan gigi ikut dibersihkan gitu. Dan jika ada gigi-gigi yang mungkin berlapis-lapis ya, susah berlapis-lapis. Nah, dan bulu sikat mungkin tidak bisa menjangkau, bisa dengan ya dibantu dengan dental floss atau yaitu ya benang gigi. Dan untuk gigi-gigi yang susah dibersihin kayak yang berjejal ya, yang berlapis ya, itu mau tidak mau kita meminta bantuan yaitu dengan dokter gigi, yaitu dibersihkan dengan pembersihan karang gigi. Jadi
pembersihan karang gigi itu kan bukan hanya sekedar membersihkan karang gitu ya, tetapi juga memijat gusinya gitu. Pada saat dibersihkan itu dibersihkan sampai ke dalam sulcus gusi gitu ya. Nah itu dibersihkan sehingga gusi kita itu seperti dipijat. Nah sehingga dengan maintenance yang seperti itu setiap 6 bulan sekali akan menciptakan gusi yang sehat ya, itu gusi yang sehat, terus tidak mudah berdarah jika kita melakukan sikat gigi. Oke, itu termasuk nih dok ya yang pasang kawat gigi gitu ya dok ya, jadi tetap Ya, apakah kan pada saat Ramadan biasa kan makanannya kita karena ngejar-ngejar dulu nyangkut gitu di kawat gigi, bukan kawat jemuran ya, kawat gigi gitu. Iya, pemakaian bracket ya, pemakaian bracket, gigi tiruan. Nah itu adalah hal-hal yang istilahnya memasukkan benda asing, apapun benda asing yang ada di dalam mulut kita, itu berarti kita harus ekstra dalam membersihkan kebersihan mulut. Karena benda-benda itu nantinya kalau misalnya kebersihan mulut, oral hygiene kita tidak bagus, itulah yang nantinya akan menjadi tempat tumbuh kembangnya bakteri dan jamur. Nah, ya akhirnya malah menimbulkan keluhan di dalam mulut kita. Itu baik dokter Umi ya, jadi tetap menjaga kesehatan mulut gitu ya. Nah sobat Gokes, ini balik lagi ke dokter Vivi, ada yang bertanya, dok boleh nggak selama Ramadan suntak suntik? Nah itu tulisannya suntak suntik atau transfusi dan transfusi darah. Nah silakan dokter Vivi. Kalau untuk suntik itu dibolehkan bila hanya masuk ke otot ya, atau subkutan kita sebutnya, atau intramuskular. Tapi kalau infus sifatnya memasukkan cairan atau memasukkan makanan atau infus ke dalam tubuh dengan melalui pembuluh darah, itu yang tidak diperbolehkan. Kemudian kalau donor darah pun itu sama ya, itu kan resikonya apabila kita melakukan donor darah itu ada darah kita yang keluar itu sekian persen, 250 cc sampai 300 cc, itu bisa menyebabkan kondisi hipoglikemi. Jadi gula darah kita akan ngedrop. Lebih baik untuk donor darah dilakukan pada saat berbuka saja. Toh bukan suatu hal yang wajib ya, kecuali kalau misalnya memang dibutuhkan sangat ya harus cari yang ya dilakukan donor darahnya itu ketika sudah berbuka. Ya, berarti kan kalau misalnya membutuhkan suatu yang tindakan yang darurat gitu ya dok ya, memang harus segera ditransfusi ya itu ya nggak apa-apa. Kalau misalnya untuk apa, untuk donor amal ya udah nanti gitu. Nah, terus balik nih ke dokter Vivi nih, ada yang nanya, dok tadi katanya banyak makan serat lebih bagus. Nah seratnya yang saya suka lewat jusnya pakai gula apa enggak gitu ya. Kalau mau pakai gula, kalau saya sarankan sih gini, kalau jus itu, kalau buah itu kalau sudah di jus itu ditambah gula itu jadi tidak terlalu bagus untuk si vitaminnya, mengurangi kadar dari vitaminnya. Bagusnya memang jus itu tidak pakai gula, atau bahkan cukup buahnya saja gitu. Kalau jus, karena jus itu, karena buah itu sudah gula ya, jadi tidak perlu pakai gula lagi menurut saya. Seperti itu bagusnya seperti itu. Ya, berarti yang sehat itu ya tadi namanya jus buah ya buah, kan ada jus buah gula gitu ya. Jadi jus buah ya buah gitu. Kali bagus lagi minum makan langsung buahnya. Ini ada pertanyaan lagi sama dengan dokter Umi. Dok boleh nggak namanya pas saat puasa Ramadan cabut gigi, atau kalau saya namanya bleaching, apa namanya kalau di bahasa kedokteran gigi itu memutihkan gigi. Bleaching, nah, ya bleaching. Bleaching gitu kan, kalau kita kan pengennya bleaching gitu, bukan glowing gitu. Oke, boleh untuk pencabutan gigi boleh, kan tadi juga MUI juga sudah mengeluarkan fatwanya ya boleh melakukan tindakan kedokteran gigi seperti pencabutan, penambalan, pembersihan karang gigi, tapi dilakukan dengan hati-hati dan tidak berlebihan. Nah tindakan pencabutan gigi itu boleh-boleh saja dilakukan. Apalagi kalau misalnya kalau tidak dicabut malah akan mengganggu ibadah puasa kita ya kan, jadi lebih baik segera dilakukan pencabutan. Nah lalu untuk
memutihkan gigi Iya, ya tadi ya, memutihkan bleaching itu. Nah, itu kalau saran saya mungkin dilakukan setelah bulan puasa. Karena tindakan bleaching itu ya, itu nantinya itu akan efeknya itu akan menimbulkan rasa ngilu terlebih dahulu ya. Jadi pada saat sesudah melakukan tindakan itu biasanya kita akan merasakan sensasi yang agak ngilu di gigi kita, karena tindakan bleaching itu adalah tindakan memakai bahan kimia yang bisa mengikis lapisan gigi, sehingga lapisan yang mungkin berwarna tidak putih nanti akan terkikis sehingga putih gigi kita terlihat lebih putih. Nah, gitu. Nah, karena terkikis lapisan tipis saja yang terkikis ya, maka dia akan menimbulkan rasa ngilu. Nah, daripada nantinya akan mengganggu puasa kita kan, akhirnya karena rasa ngilu itu nanti puasa kita jadi tidak nyaman atau terganggu, ya lebih baik diundur saja. Diundur setelah ya selesai bulan Ramadan gitu. Ya boleh saja dilakukan tindakan. Walaupun misalnya di klinik giginya selama bulan Ramadan promo bleaching gigi, sabar aja gitu ya dok ya, aku maunya nanti malam aja gitu, atau mendekat-dekat bulan Syawal gitu ya, jadi yang tergoda iklan. Nah, ini ada satu sebelum closing statement nih ditanya, dok tadi namanya dental floss atau benang, nah benangnya bisa diganti dengan benang jahit nggak dok? Nah itu dokter. Oke. Benang jahit ya, kalau saya sarankan janganlah, karena kan kita tidak tahu ya kebersihannya seperti apa ya. Kalau benang jahitnya sudah melinding-linding ke lantai ya, ke tanah, sehingga malah menempel bakterinya ya, mikroorganisme bakteri, begitu kita pakai di dalam mulut kita malah nanti menempel di dalam mulut kita ya, jadi tidak terjamin kebersihannya gitu. Kalau misalnya dengan benang gigi khusus ya, dental floss itu kan selain kebersihannya memang itu steril, lalu dental floss itu biasanya mengandung fluoride gitu. Jadi untuk kesehatan gigi juga bagus gitu. Berarti itu ya, jadi nggak boleh sembarang benang, tetap namanya dental floss, namanya juga benang gigi, berarti yang namanya benang gigi ya untuk gigi, nggak boleh pakai benang yang lain. Nah, sobat Gokes, waktu juga yang misalkan kita, tapi sebelum kita akhiri ada closing statement nih dari narasumber kita. Nah, silakan mungkin Dokter Vivi dulu. Oke. Untuk menjaga supaya badan kita tetap sehat dan bugar pada saat berpuasa, ada baiknya satu, kita tetap sahur ya. Jangan melewatkan sahur, dan sahurnya tidak boleh terlalu jauh dari waktu imsak atau waktu subuh. Kemudian yang kedua, pilih makanan yang kurang berlemak atau berminyak ya. Jangan banyak berminyak ketika bersahur, banyakkan serat dan juga yang cair, yang sayur atau buah seperti itu. Kemudian yang ketiga, tetap minum 8 gelas sehari. Nah, caranya gimana ya? Bisa diatur sendiri. Kemudian yang keempat, itu ketika berbuka baiknya adalah minum air putih dan langsung makan makanan yang kurma atau makanan yang manis. Nah, setelah itu tidak boleh langsung makan yang berat. Nah, harus diselingi dengan aktivitas seperti sholat, seperti itu. Kemudian yang keempat, tetap berolahraga ya, boleh 2-3 jam setelah sahur atau 31 jam sebelum berbuka. Kemudian yang kelima, yang terakhir adalah keenam, jangan malu untuk konsultasi ke dokter ya apabila memiliki penyakit kronis yang menurut Anda tidak bisa untuk berpuasa, atau menanyakan bagaimana trik-triknya supaya bisa berpuasa walaupun dalam kondisi memiliki penyakit kronis. Mungkin itu saja. Baik, terima kasih Dokter Vivi. Nah, silakan Dokter Emi closing statementnya ke Sobat Gokes. Oke, untuk Sobat Gokes, ini mumpung puasa 2 hari lagi ya, insya Allah mungkin minggu kita akan melaksanakan ibadah saum. Ayo, mari kita periksakan kesehatan
gigi dan mulut kita ke dokter gigi langganan Sobat Gokes, atau ke rumah sakit atau ke dokter gigi di klinik-klinik terdekat di rumah. Kita periksakan, kita melakukan tindakan untuk kebersihan yang bisa menunjang kebersihan mulut, rongga mulut Sobat Gokes, supaya pada saat kita melaksanakan ibadah puasa, kita dapat melakukan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya. Ingat, tubuh yang sehat tercermin dari mulut yang sehat. Baik, terima kasih Dr. Umi, Dr. Vivi, nah Sobat Gokes, tadi sudah disampaikan tetap jaga kesehatan selama bulan Ramadan, dan kalau mau periksa bisa datang langsung ke Dr. Umi dan Dr. Vivi, dapat diskon khusus Sobat Gokes. Ya Dok ya, baik. Nah Sobat Gokes, nanti jangan lupa tetap follow media sosial kita di Instagram gotv.id atau di Facebook GoTV.id, atau di channel YouTube kita GoTV Program, maupun di website kita www.gotvnews.co.id. Jadi tetap jaga protokol kesehatan, selamat menyambut Ramadan, tetap dalam tubuh sehat, kita lakukan puasa yang kuat ya. Sudah Sobat Gokes, jangan kemana-mana, tetap nanti saksikan kita bersama saya Dr. Enrique Princess, Smart Beautiful. Bye, assalamualaikum, selamat menyambut Ramadan.